Oke, langsung mulai ceritanya ya guys. Tapi sebelumnya minta maaf, jika dalam cerita ini ada kata atau istilah yang kurang pas. Semua itu mungkin sekedar untuk mengungkapkan rasa, gak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Sungguh, aku gak pernah ngangka kalau malam ini akhirnya bisa bersama kakak Ivar. Padahal sudah sekitar 5 tahun yang lalu, beliau menjadi TKW di luar negeri. Selang waktu selama itu, ia baru pulang sekali saja, 3 tahun yang lalu, ketika itu beliau lagi menyelesaikan rumah tangganya. Emang, rumah tangganya bubrah setelah suaminya katut wedok Anlio. Basri Hanik sangat kecewa, kemudian minta cerai. Baru setelah itu beliau balik lagi ke luar negeri. Aku percaya saja, sebab beliau masih sering kirim uang ke ibu mertua, juga ke istriku, bahkan ke keponakannya, yaitu anakku. Tapi nyatanya, malam ini ada di sini, bersamaku, jadi ibarat orang tidur, aku sedang bermimpi yang indahnya tanpa batas. Tapi terus terang aku bingung banget. Mau aku batalkan, tapi ia sudah terlanjur menunggu beberapa saat, juga aku udah ngeluarin biaya booking KMR. Alamak, meski dalam hatiku awalnya ada pertentangan, toh akhirnya terlaksana juga. Udahlah ayo, penting kamu bisa jaga res ini, biar orang rumah gak akan tahu. Bukannya apa, aku kasihan juga lihat kamu yang udah ngefet seperti itu. Begitulah ucap Ivar yang juga terlanjur nemerima orderku malam itu. Nah, gimana kejadiannya? Yuk simak ceritanya ya guys. Kenalin, namaku Prasmono, biasa dipanggil Pras. Umur 33 tahun, sudah berkeluarga dan beranak satu. Pekerjaanku tukang bangunan, dan sudah 7 bulan ini merantau ke kota. Biasalah, di kampung lagi sepi order, jarang orang bangun rumah, juga gak ada proyek-proyek dari desa. Jadi demi nyukupi kebutuhan keluarga, aku pun nekat merantau ke kota, gabung dengan teman kerja yang lain. Kami tidur dan bertempat tinggal sementara di bedeng milik proyek. Ada sekitar 7 orang tiap bedengnya. Biar agak sumpek, tapi mau gimana lagi, pokok dienak-enakin aja biar hati gak tambah tersiksa, iya kan? Soal makan gak ada masalah. Ada beberapa warung makan di sekitaran proyek, dan biasalah ngebon dulu, yang penting tertib nyatat di buku Magnartin sang empunya warung. Kami bekerja seminggu full, cuma hari Minggu saja prei, hitung-hitung untuk istirahat. Sebab, beberapa minggu ini juga terus lembur sampai malam-malam, untuk ngejar target. Begitu kata mandorku, emang lumayanlah tambahan gajinya, bisa buat nyaur utang makan, atau kebutuhan yang lain. Lah, kalau gaji harian kan gak berani motong. Maksudku, itu jatah untuk orang rumah. Biasalah, namanya istri di mana-mana juga begitu kan. Ngitung mulu, berapa hari kerja dikali sekian-sekian. Kurang dikit pasti komplain ini itu, hadoh. Payah deh. Pokok gak mikirin bagaimana suaminya di perantauan yang kepanasan, kehujanan, tidur cuma di atas triplex berbantalkan tas lusuh, dan makan pun hanya seadanya. Cobalah, kurang baik gimana jadi laki-laki itu. Tapi, mana ada suami yang berani komplain. Tapi gak apa-apalah, kan emang kerja cari duit itu juga buat nyenengin anak istri. Nah, suatu malam, tepatnya malam Minggu, abis gajian lagi, temanku iseng-iseng ngajak jalan-jalan. Katanya untuk refreshing gitu. Emang orangnya agak-agak gimana? Hampir tiap malam Minggu ia mesti keluar sampai larut, dan pulang-pulang bau mulutnya mesti seperti kuah tape, gitu kan. Tapi malam itu aku menolak ajakannya, sebab selain aku mau istirahat, juga buat penghematan. Emang dari kerja lemburku seminggu,
ada deh kalau sekedar buat main atau jalan-jalan. Tapi emang lagi gak berminat aja gitu. Emang kamu gak pingin ngetaf oli pram, gak baik lo buat mesin kalau kelamaan. Begitu kan katanya. Aku mah hanya diam sambil senyumin aja. Alah, males dar, nama temanku Darminto, apalagi gak punya kenalan siapa-siapa. Gak mau kalau sama orang sembarangan, takutnya kena yang enggak-enggak. Jawabku sok alim. Tapi jujur, sebenarnya aku pingin juga sih. Sebab hampir 2 bulan ini aku belum pulang ngendangi sawah di rumah, lantaran kerja dan kerja terus. Alah, alasan aja awakmu Pram, ini aku kasih nomor kalau kamu berminat. Kata Sudar sambil mencet Wa kemudian dikirim ke aku. Ini nomor temannya pacarku, orangnya cantik, masih 35 tahunan. Tapi, ia jarang-jarang mau kalau diorder. Katanya mah, dia itu orangnya pilih-pilih. Tambah Sudar. Begitu Sudar berangkat, tinggal aku dan Pak Marto yang tinggal di bedeng. Yang lain udah pada bubar entah kemana. Pak Marto itu sudah cukup umur, sekitar 60 tahun lebih. Haduh, aku jadi bingung. Masak sih yang lain seneng-seneng, lah aku cuma suruh nemani Pak Marto yang sudah aki-aki. Begitulah kata batinku. Tiba-tiba tanganku iseng buka HP. Kulihat Wa dari Sudar, isinya cuma nomor, dan tertulis namanya Sari, kemudian aku simpan. Namanya bagus nih, kata Sudar orangnya pilih-pilih, berarti gak sembarangan ini orang. Begitu kan pikirku. Setengah berani setengah takut, ku pencet saja nomor baru itu, sekedar iseng saja. Selamat malam, ini dengan Sari, ada yang bisa saya bantu Mas? Sapanya lembut dan suaranya merdu. Mak Deek, jantungku seperti mau mencelat. Maaf Mbak, bisa gak kalau malam ini kita ketemuan? Kataku sembari tanganku greweli. Bisa Mas, ini dengan Mas siapa, dan ketemuannya di mana? Tanya Sari lagi. Namaku Irfan Mbak. Jawabku, dengan membuat nama palsu biar lebih keren begitu maksudku. Terus, akhirnya kami ngobrol, makin lama kok ada kecocokan, kemudian kami deal untuk pertemuan. Singkat ceritanya, kami ketemuan di suatu tempat. Seumur-umur, ya baru sekali ini aku masuk ke tempat yang kayak gini. Grogi, takut, dan malu, menyelimuti jiwa dan ragaku. Sementara aku udah gak ingat lagi anak dan istriku di kampung sana. Aku hanya berharap, semoga dia gak telepon malam ini. Dan begitulah, setelah ngurus ini itu kayak di kelurahan, akhirnya aku diantar dan ditunjukkan ke KMR-ku. Mak bleng, aku masuk dan mataku terperangah. Jabang baik, KMR kok segini bagusnya. Betapa senengnya kalau istri dan anakku aku ajak nginaf di tempat seperti ini. Bayanganku. Tapi selang waktu gak begitu lama, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Mak teratap, pikiranku seperti kosong. Maklum, baru pertama kali, jadi nih aku baru ingat, takut kalau istriku yang datang. Mat malam, dengan Mas Irfan kan? Tanya wanita yang pakai masker itu. Bener Mbak, dengan Mbak Sari kan? Tanyaku balik. Ia langsung gacor aja, gak permisi atau ngobrol dulu kek, jadi aku cukup kelabakan. Kok malu Mas? Malu apa takut sih? Kata Mbak Sari. Iya Mbak, maklum aku gak biasa langsungan begini. Kataku. Oh, kalau sama istri gimana Mas? Tanyanya lagi. Kalem-kalem Mbak, istriku orangnya romantis banget, gitu. Jawabku, yang kemudian hatiku menyesal, kenapa aku bocorin res istriku. Iya deh, aku coba seperti istri Mas ya. Tentu saja ia lebih pinter. Maklumlah ia kan profesional.
Ia pasti bersemboyan, tamu adalah raja, jadi gak ingin ngecewain. Bener aja, seolah ia tahu persis yang ada dalam otakku, pas banget dengan yang kuinginkan. Tapi begitu suhu KMR mulai panas, tiba-tiba aku menghentikan secara sepihak. Stop dulu Mbak, kataku yang bikin kaget Mbak Sari. Emang kenapa Mas? Ada yang tidak pas, atau kurang gimana gitu? Tanya Mbak Sari bingung. Aku diam sejenak, kemudian tiba-tiba aku ngomong, Mbak Sri kan? Mbak Sri Hanik kan? Loh, Pramono kan? Suami Arini kan? Kami sama-sama kaget, gak ngangka banget kalau di tempat ini bisa ketemu dengan kakak iparku. Saking kagetnya, berubah menjadi saling terharu. Refleksnya, malah kami saling berpelukan erat benjet. Terus gimana ini Mbak? Tanyaku bingung. Udahlah ayo, penting kamu bisa jaga res ini, biar orang rumah gak akan tahu. Bukannya apa, aku kasihan juga lihat kamu yang udah ngefet seperti itu. Dari sorot matamu, terlihat ada beban yang menggelayuti pikiranmu, lantaran gak bisa ngelampiaskan hasratmu. Iya kan? Jelas Mbak Sri. Dan begitulah yang terjadi malam itu, aku dan Mbak Sari palsu alias Mbak Sri Hanik saling tukar pengalaman. Mulanya emang ada perasaan kikuk dan canggung, tapi karena Mbak Sri terus memberi motivasi akhirnya lomba pacuan kuda itu pun terjadi. Seru juga ternyata, aku yang cukup lama gak pulang kampung, bisa begitu antusiasnya, apalagi bersama Mbak Sri ipariku sendiri, malah kayak ada tambahan tenaga gitu. Meski dengan ipar, tetapi aku merasa ini dengan org baru, sehingga ada rasa ingin nunjukin superioritas. Begitu juga yang kulihat pada Mbak Sri, rupanya ia gak ingin ngecewain aku, dan berusaha memberikan perlawanan yang seimbang. Pacuan kuda pun terus berlanjut, saling kejar, saling pacu, tapi anehnya gak ada yang pingin mendahului. Ketika aku mulai ada tanda-tanda mau masuk finish, ia malah bilang, jangan dulu Pram, kita harus tetap bersatu, seiring dan sejalan, sampai nanti kita bisa masuk finish bersama-sama. Begitu pintanya, iya deh, asal Mbak Sri gak curang, jangan-jangan enti masuk finish duluan ninggalin aku. Dan begitulah, akhirnya kami tetap pada satu komitmen tidak akan ninggalin satu dengan lain. Kok Mbak Sri ganti namanya jadi Mbak Sari? Kenapa sih Mbak? Tanyaku di sela istirahat setelah satu putaran. Yah, masak gak paham? Lah terus Pram sendiri ngapain berubah jadi Irfan? Sama maksud dan tujuannya? Tanya Mbak Sri. Iya Mbak, biar adikmu gak tahu. Jawabku yang disambut dengan tersenyum saja. Terus ini gimana Mbak? Maksudnya, sudah apa belum? Terserah Pram aja toh, kan aku tinggal ngikuti aja. Jawab Mbak Sri enteng. Ya udah Mbak, satu putaran lagi, biar gak nanggung. Begitu kataku. Dan pacuan kuda pun dimulai lagi. Kini lebih santai dan enjoy. Aku benar-benar bisa menikmati suasana pacuan tanpa ada tekanan. Dan, karena saking begitu banyaknya putaran yang harus dilalui, maka menjelang pagi pacuan pun baru bisa diakhiri. Ya udah, aku pulang duluan ya, takut keburu kesiangan, gak enak sama temen-temen. Kata Mbak Sri sambil berlalu meninggalkan aku. Mbak, lah terus ongkosnya gimana? Udah deh gratis untuk kamu, asal gak bilang-bilang orang rumah. Kayak gitu jawabnya. Iya Mbak, itu pasti. Yang penting kapan-kapan bisa dihubungi lagi. Gitu kan celotehku. Mbak Sri gak jawab, hanya melirikku, dan tersenyum penuh arti. Di akhir cerita ini ingin aku katakan, bahwa kesetiaan itu emang mahal harganya. Maka jagalah hati, jagalah diri,
Karena kebahagiaan yang sempurna itu hanya didapat dari keluarga yang sempurna pula. Jika istri terlanjur kecewa, apalagi sakit hatinya, maka bisa jadi kenekatan seperti Mbak Sri akan terulang lagi. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.